رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Ada beberapa tanaman atau pohon yang sepertinya itu disukai oleh jin begitu, Ustaz. Contohnya pohon apa ya? Pohon mangga ya. Pohon mangga atau pohon nangka. Nah, itu ada pernah suatu kejadian, ternyata pohon mangga tersebut dijadikan apa ya namanya ya, tempat latihan. Jadi pohon mangga ya istilahnya apa ya, menguji kekuatan begitu ya. Jadi pohonnya itu tendang-tendang, kemudian apa namanya, ya istilahnya ditinju, ditendang, dan ternyata kemudian yang terjadi orang tersebut dimasuki, diganggu. Nah, jadi gejala-gejala ya istilahnya tidak sadarkan diri, kemudian ya pusing, kemudian tidak sadarkan diri. Nah, sebenarnya berkaitan dengan tanaman-tanaman tersebut yang barangkali memang biasa ditempati oleh jin ini, sebenarnya bagaimana Ustaz menyikapinya, khususnya di rumah-rumah atau di tempat-tempat tertentu yang memang menjadi tempat di mana adanya tanaman-tanaman tersebut atau pohon-pohon tersebut. Ya. Oh ya, jadi akhirnya Rasid, jadi memang seperti itu juga bisa terjadi dan juga banyak terjadi. Misalkan ada kapan hari ini fakta di lapangan, itu misalkan pohon pisang, saya kapan hari itu ngeruqyah orang di daerah Blitar. Jadi dia suka di pohon pisang, biasanya identik dengan jin-jin yang katanya dengan seperti wewe gombel, kuntilanak, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk tasyakulnya, dan itu ada. Terus kemudian kalau di kita, biasanya pohon-pohon besar, biasanya pohon mangga bisa, kita pernah meruqyah anak tertentu di dekat terminal di rumah kita, itu ada pada waktu kita tanya yang dari mana kamu masuk, ternyata dari pohon mangga. Terus juga dari pohon sawo. Nah itu identik, kita pada waktu ke Lamongan itu banyak cerita, di pohon-pohon sawo itu banyak ditentapi seperti cenderung dengan jin-jin yang tasyakulnya atau penyerupanya dengan genderuwo dan sebagainya, dan itu mungkin saja. Oleh karena itu kalau kita punya taman seperti itu yang bagus, bagaimana? Ya yang bagus tidak terlalu besar, terus dirapikan, terus tidak terlalu gelap, karena memang tempat-tempat gelap itu cenderung juga ditempati jin, disenangi. Dan pada waktu dia sudah cintanya berlebih kepada pohon itu, dia ya susah, apalagi sudah beranak pinak di situ. Saya punya rekaman pada waktu kita menangani kasus seorang anak dari Demak. Jadi fakta di lapangan, ada rekamannya. Jadi pada waktu itu kita tanya, di samping jin-jin yang lainnya sudah masuk, ternyata ada satu jin yang sangat-sangat kuat dan dia sangat keras. Jadi tidak bisa diajak masuk Islam, tidak mau. Diajak kompromi, tidak mau, ayo masuk Islam, bersadar tidak. Kamu siapa? Ternyata dia adalah yang dari pohon. Jadi dulu kakeknya, wallah alam, kakeknya itu punya pohon, entah pohonnya dirituali atau apa, intinya pohon itu di depan rumah kakeknya. Suatu saat bapaknya itu pada waktu hajat, punya hajat untuk khitanan anaknya, dia itu motong pohon itu. Nah semenjak motong pohon itu, apa yang terjadi? Dia sakit, dia sakit tidak terlalu lama kemudian meninggal. Nah kemudian pada waktu kita nangani kasus anaknya juga begitu. Siapa ini yang dari mana? Ternyata dia balas dendam. Aku tidak rela, aku tidak rela. Kenapa tidak rela, Mbak? Karena tempatku dirusak, tempatku dipotong, pohonnya dipotong. Kenapa, Mbak? Ya itu tempat saya. Ya saya ajak untuk dialog. Biasanya kan kalau sekelas dia itu masih jin, itu biasanya diajak dialog masih agak mudah. Tapi kalau sekelas setan, apalagi sudah dekat dengan iblis, itu sudah tidak mungkin diajak Islam. Ya intinya cuma mau perang saja. Ya, kemudian pada waktu kita tangani, saya tidak rela. Ini anaknya juga akan aku jadikan tumbalnya. Loh, kan dulu bapaknya katanya kamu bunuh. Ya.
ya kamu sakiti. Kemudian kenapa anaknya? Saya tidak rela, sampai ke anak cucunya. Nah ini nanti kalau Ustadz Rasid mau kepilih rekamannya, nanti bisa ada itu, Masya Allah. Jadi ternyata memang keadaannya seperti itu. Jadi begitu cintanya ke pohon. Nah makanya kita pernah dimintai konsul sama sekolah negeri di Malang, itu bagaimana Ustadz ini di sekolah ini, di pohon ini sering kejadian seperti ini bagaimana cara meruqyahnya? Oh cara meruqyahnya kita ajari, coba cari guru-guru, di antara guru itu yang dianggap paling soleh lah, paling dekat dengan Allah, ibadahnya bagus. Kemudian bagaimana? Kemudian suruh bikin air ruqyah. Nah pada waktu bikin air ruqyah yang banyak, campur daun bidara, kemudian disiramkan. Ya kemudian katakan Bismillah, ayo yang ada di sini saya minta keluarkan Allah. Begitu. Terus pada waktu motong, ambil orang-orang, cari orang-orang yang soleh di antara yang ada situ. Kemudian syukur kalau disetelkan murotal yang keras di masjid atau musola sekolahan itu. Nah kemudian dipotong. Insya Allah tidak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Kenapa? Bukan kita takut dengan jin ya. Kita tidak boleh tetap takut dengan jin. Tapi fakta di lapangan, kadang-kadang ada yang pada waktu pohon itu ditebang, dia nggak terima. Akhirnya masuk di dalam tubuh orang yang memotong itu. Dan kasus seperti ini tidak sedikit ya di lapangan. Seperti itu akhirnya Rasid. Maaf ya agak merantau-merantau ini. Membias. Iya, moto-moto ya. Saat Lukman Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tapi memang yang menyebabkan jin-jin itu menyukai ini kasus ini kok pohon ya. Itu sebenarnya karena apa ya? Ya karena dia sendiri juga senang dengan sesuatu yang rindang, sesuatu yang dianggap bikin senang gitu. Jadi dianggap ada yang menarik di pohon itu, dan biasanya memang fakta di lapangan ya pohon-pohon itu saja, biasanya cenderung pohon sawo, pohon-pohon yang besar, pohon beringin, apalagi di situ dipakai ritual-ritual tertentu itu ya, atau di rumah itu jarang di lingkungannya jarang dibuat ketaatan seperti itu. Iya, walaupun memang kalau misalnya tadi Ustadz Lukman menyampaikan suka tempat yang rindang, padahal jin itu sendiri diciptakan dari ini api ya. Iya. Ya, tapi kan jin tidak seperti itu. Jadi jin ada yang sudah tasakul dengan apa itu. Dan fakta di lapangan seperti itu. Makanya misalkan yang di Barongan itu cenderung biasanya jin wewe gombel dan sebagainya. Yang di pohon pisang namanya sundel bolong dan sebagainya. Kalau di pohon beringin pohon sawo tadi yang biasanya adalah genderuwo. Kalau di dekat sungai ada pohon-pohon tertentu yang bisa yang hitam-hitam banaspati dan sebagainya. Pan itu memang ada tempat-tempat favorit bagi mereka yang dianggap disenangi seperti itu. Ya, walaupun itu jin itu diciptakan dari unsur api. Tapi kalau pada waktu sudah di atas syakul, pada waktu dia itu mendo-mendo, menyerupai, itu ya sesuai dengan apa yang disenangi, seperti itu. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير